Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas gembok ya. Ini ya, kebetulan saya membeli gembok bermerek satu ini merek Yale. Nah, ini ya. Oke, yang satu lagi ini merek Sherlock. Nah, ya, anti cut atau anti gunting ya. Ini fitur utamanya. Sedangkan Yale ini ya brand tua ya tentang dunia perkuncian. Sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Oke, sekarang coba kita compare ya kedua gembok ini, mana yang bagus ya, coba saya compare. Oke, pertama ini dari sisi desain ya, dari segi fisik ya, lebih besar Sherlock ya. Nah ya, ini untuk Yale saya beli dengan harga 78.000. Nah ini ya, 78.000. Sedangkan Sherlock saya beli seharga 87.000 ya. Selisih sedikit. Nah, seperti ini ya kualitasnya. Oke. Coba kita lihat dari sisi Yale dulu ya. Bahannya ini terbuat dari bahan kuningan ya, bagian bodi tubuhnya. Sedangkan dari bagian sini pasti terbuat dari baja yang tahan potong. Nah, seperti ini ya. Oke, bagian bawahnya seperti ini. Nah, ya. Nah, kuncinya seperti ini. Nah, yang bagian ini, lubang ini berfungsi untuk mengisi apa ya, oli untuk pelumas agar tidak mudah berkarat ya. Nah, perlu dikasih pelumas lewat lubang ini. Nah, bagian atasnya tidak ada apa-apa ya, cukup seperti ini. Oke, dari sisi kunci dalam paket pembelian dibekali 3 kunci ya. Model kuncinya seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti ini model kunci ya, model tradisional atau seperti pada umumnya ya. Oke, coba kita kunci seperti apa proses kerjanya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia ada pairnya ya. Jadi proses pembukaan kuncinya ngepair. Nah, ya seperti yang kalian lihat. Nah, ya, ada pairnya seperti ini. Nah, ya. Oke, kalau dibuka seperti ini bukanya. Nah, ya. Nah, terbuka agak 90 derajat seperti ini. Nah, ya. Oke, dari segi apa namanya bahan ya, coba bahannya yang bagian besinya ini ya. Ini terbuat dari baja, pasti bahan mengandung magnet sehingga dia akan berkarat ketika kita gunakan untuk mengunci seperti outdoor ya. Bagian outdoor rumah kita seperti pagar atau pintu rumah ya, yang sering kena hujan. Nah, pasti ini akan berkarat. Sedangkan bagian bodinya ini ya terbuat dari bahan kuningan. Coba kita tempel magnet, dia nempel atau tidak. Nah, ya, nempel. Mungkin ini bagian dalam apa namanya ya, besi apa, struktur kuncinya ya nempel. Nah, sedangkan kalau bagian sini nah tidak nempel ya, karena ini terbuat dari bahan kuningan ya. Oke, sedangkan dari kuncinya coba kita tempel magnet. Nah, ya, tidak nempel magnet, artinya kuncinya juga tahan karat ya. Entah terbuat dari stainless atau kuningan, kurang tahu. Kalau dilihat dari warnanya mungkin ini stainless ya biasanya, tapi nggak tahu ya. Yang penting dia bahan anti magnet ya, sehingga tidak mudah berkarat. Coba kita lihat apa namanya bagian ring ininya ya. Nah, agak mengandung magnet ya, cuma tidak terlalu kuat magnetnya sehingga lumayan tidak mudah berkarat ya. Oke, ini dari sisi gembok Yale. Sekarang coba dari sisi gembok Sherlock yang harganya berapa ini? 87.000. Nah, seperti ini model desainnya. Anti cut Sherlock. Nah, ya. Nah, ya. Oke, bagian depannya seperti ini bodinya ya. Untuk bagian apa namanya ini lumayan besar ya. Ada tulisannya apa ini? Anti cut ya. Nah, ya. Oke, bagian atasnya ini tidak ada apa-apanya ya. Lalu bagian bawah seperti ini struktur kuncinya. Nah, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Yale sebentar lebih rapi Yale ya. Nah, ya, finishing bagian bawah kuncinya. Ini terlihat apa namanya? Silinder kuncinya. Kalau Yale tertutup rapat ya. Ya, perbedaan brand produk ya, desain produk. Nah, seperti ini. Ya, sama, ada juga lubang untuk pelumasnya agar tidak mudah berkarat ya. Oke, coba kita tempel magnet ya. Bagian apa namanya kuncinya ini ya pasti terbuat dari baja sehingga mengandung magnet.
bagian bodinya ini juga mengandung magnet sehingga akan lebih mudah berkarat dibandingkan Yale yang terbuat dari bodi kuningan ya. Kalau ini terbuat dari bodi baja atau nggak tahu ya, baja mungkin ya. Nah, sangat mudah berkarat ketika digunakan untuk bagian kunci outdoor atau pagar rumah ya. Oke, coba bagian sini, bagian kuncinya ini ya. Nah, ini kuningan ya, sehingga tidak mudah berkarat ya bagian bawahnya ini. Oke, coba kita lihat bagian kuncinya. Nah, kuncinya seperti ini, desainnya agak tidak umum. Nah, seperti ini ya, model melengkung seperti ini. Nah, ini kalau saya pernah ke tukang duplikat kunci ya, dia tidak bisa menduplikat kunci model seperti ini. Entah tukang duplikatnya yang kurang canggih, kurang pengalaman atau bagaimana. Jadi menurut saya model kunci seperti ini dan seperti ini lebih aman seperti ini ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, tukang kunci ada yang tidak bisa menduplikat model kunci seperti ini. Ya, kalau seperti ini banyak yang bisa menduplikat, hampir semua tukang kunci pasti bisa ya. Oke. Coba kita lihat dari segi bahannya. Nah ya, tidak mengandung magnet. Ini bahannya terlihat kuning ya. Jadi kayaknya bahannya terbuat dari kuningan. Sama mungkin Yale ini juga bahannya terbuat dari kuningan. Cuma ini dilapisi masih di chrome ya. Jadi seperti stainless atau silver warnanya ya. Nanti kalau habis pasti akan kuning warnanya ya. Jadi dia anti magnet sehingga tidak mudah berkarat ya kuncinya. Coba bagian ringnya ini. Nah, juga anti magnet ya, sehingga tidak mudah berkarat ya. Nah, ya oke. Coba kita buka kuncinya, seperti apa cara kerjanya. Nah, ya, seperti ini ya. Nah, ya. Membukanya seperti ini. Nah, kalau Sherlock ini dia tidak ada pairnya ya. Sehingga proses pengunciannya itu kayak semi manual lah ya. Nah, lihat. Nah, ya. Tidak ngepair istilahnya ya. Jadi kita menutupnya harus ditutup manual seperti ini. Nah, ya. Nah, baru seperti ini. Nah, ya. Coba seperti ini. Nah, tapi tidak bisa jatuh ya. Jadi aman ya. Harus dikunci seperti ini baru bisa dicabut. Nah, ya. Nah, seperti itu cara kerjanya Sherlock. Coba kalau yang Yale ini, kalau posisi kunci tertancap ya, coba. Nah, seperti ini. Nah, coba. Oh, dia bisa dicabut ya kalau posisi kunci tertancap. Ya. Jadi ya plus minus dari sebuah sistem kunci ya. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain atau tentang daya tahanan kedua kunci ini, pemakaian dalam beberapa tahun sebelumnya, bisa taruh di kolom komentar ya. Nah, tentang daya tahan kunci ini nanti kemungkinan 2 tahun atau beberapa waktu ke depan akan saya update lagi tentang kekuatan daya tahan kunci ini, mampu seberapa lama dia berfungsi dengan benar. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang kunci brand Yale dan Sherlock. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video kunci ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.